membongkar kasus ini, Pak? Karena kalau tidak disebutkan pada saat itu, mungkin tidak akan terbongkar begitu. Iya, strateginya bukan orang dewasanya itu. Saya katakan orang dewasa kan macam-macam itu waktu itu isunya. Katanya karena ada perselingkuhan 4 segi, ada perkosaan, ada macam-macam lah. Kan kalau dalam hukum pidana itu motif pasti ada, tetapi tidak harus diungkap di pengadilan. Fakta pembunuhan berencananya yang Sambo kan ini ya, pembunuhan berencananya itu sudah terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi memang saya merasa bangga 2 hari ini bukan karena berhasil menghukum Sambo, tapi berhasil mengawal tampilnya hakim yang berani, gagah berani keluar dari rongrongan gerilya yang tersembunyi dan keluar juga dari tekanan publik. Dia tampil dengan dirinya sendiri. Inilah hakim, inilah marwah pengadilan yang harus saya pertahankan. Lalu dia putus seperti itu. Soal ada yang setuju dihukum mati, ada yang tidak, itu biasa saja, pasti selalu kontroversi. Tapi satu hal yang menggembirakan kita hari ini, kita punya hakim yang berani. Dan di situ sebenarnya banyak di pengadilan yang begitu tuh yang harus kita dorong untuk menjadi hakim yang berani, punya martabat, sehingga harus kita acungi jempol. Begitu aja. Luar biasa. Tepuk tangan boleh untuk Pak Mahfud MD. Kami juga ingin komentar dari Presiden YLC, pemimpin redaksi TV One, Pak Karni Ilyas. Kita media dari bulan Agustus, Pak, tahun 2022, ketika kasus ini mencuat, kita terus menayangkan dan intensinya tinggi sekali, Pak ya. Setiap hari kita breaking news memberikan porsi untuk mengawal jalannya kasus ini sampai akhirnya vonis keluar. Bagaimana Bapak melihat peran media saat ini untuk mengawal kasus-kasus besar seperti Sambo CS ini, Pak? Ya, kalau dari kacamata pers, peristiwa memang sangat menarik, dramatis. Ada tokohnya, mungkin juga pertama kali terjadi seorang jenderal membunuh ajudannya, dan ini memenuhi syarat-syarat kelayakan berita. Jadi sebetulnya yang dipertimbangkan wartawan waktu menurunkan berita adalah syarat-syarat tadi itu. Dramatiskah, unikkah, pertama kalikah, tokohkah, dan kalau itu dipenuhi semua, itu layak jadi berita. Dan untuk kasus ini semuanya itu terpenuhi, sehingga jadi menarik sekali bagi wartawan dan bagi publik. Yang menarik bagi publik itu akan menarik bagi wartawan atau jurnalis. Lah karena itulah semua media terfokus kepada kasus ini. Dan bahkan mungkin tidak ada dalam sejarah pengadilan. Jessica agak menandingi tapi masih di bawah, yang tiap hari breaking news. Padahal itu sebetulnya bukan breaking news, laporan khusus sebetulnya. Breaking itu berita yang nggak diduga terjadi. Misalnya tiba-tiba ada bom meledak, itu breaking news. Kembali ke itu dari sisi wartawan. Tapi dari sisi penilaian Pak Mahfud tadi, bahwa kita yang keputusan hakim itu mengagetkan sekali. Karena banyak orang tidak memperkirakan vonisnya akan mati. Karena tuntutan cuma seumur hidup, tiba-tiba jadi hukuman mati. Begitu pula untuk istri